Saya Ageli Triputri dengan NIM 2201026264 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis studi kasus saya tentang PT AirAsia Indonesia. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang PT AirAsia Indonesia ini. PT AirAsia Indonesia secara resmi menjadi perusahaan induk dari PT Indonesia AirAsia pada 29 Desember 2017. PT AirAsia Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Rimo Multi Putra Pratama adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perubahan nama ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PT AirAsia Indonesia melalui entitas anak PT Indonesia AirAsia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha penerbangan komersial berjadwal. Sebagai perusahaan jasa penerbangan, perseroan memiliki 1 kantor pusat dan mengoperasikan 16 kantor pelayanan, serta penjualan yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia. Selanjutnya, pemegang saham pada PT AirAsia Indonesia. Yang pertama yaitu AirAsia Aviation Group Limited, kedua PT Versindo Nusa Perkasa, yang ketiga Masyarakat Warkat. Selanjutnya kita masuk dalam analisis. Jadi hasil analisis saya yang pertama, dari total aset terjadi peningkatan sebesar 397 miliar dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan PT AirAsia Indonesia memiliki kinerja yang baik sehingga mampu meningkatkan nilai asetnya. Kedua, dari total liabilitas terjadi kenaikan sebesar kurang lebih 1,2 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan PT AirAsia Indonesia menanggung lebih banyak utang daripada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Hal ini juga dapat dilihat dari angka liabilitas yang lebih besar dibandingkan angka ekuitas PT AirAsia Indonesia yang memiliki selisih kurang lebih 5,7 miliar. Pada tahun 2023, rugi bersih yang diperoleh sebesar 874,16 miliar. Hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Selanjutnya, dampak positif dan negatif atas pembiayaan internal eksternal terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan PT AirAsia Indonesia. Pertama, dampak positif pembiayaan internal. Di sini, dengan mengandalkan pembiayaan internal seperti laba ditahan, PT AirAsia Indonesia dapat menjadi lebih mandiri secara finansial tanpa harus tergantung pada hutang dari luar. Pembiayaan internal dapat membantu perusahaan mengurangi biaya seperti pembayaran bunga atau biaya lainnya yang berkaitan dengan pinjaman luar. Dampak negatifnya yang pertama, penggunaan dana internal untuk pembiayaan operasional dan investasi dapat mengakibatkan keterbatasan sumber daya untuk pengembangan atau kebutuhan mendesak lainnya. Kedua, penggunaan laba yang dihasilkan kembali untuk pembiayaan operasional atau investasi dapat membuat perusahaan menjadi terlalu bergantung pada kondisi keuangan yang baik. Hal ini dapat menyulitkan perusahaan dalam menghadapi situasi yang tidak stabil sewaktu-waktu di masa mendatang. Selanjutnya, dampak positif dari pembiayaan eksternal. Yang pertama, pembiayaan eksternal dapat membantu perusahaan untuk menjaga likuiditas dan memenuhi modal kerja seperti pembayaran gaji, pembelian bahan bakar pesawat, dan biaya operasional lainnya. Kedua, dapat digunakan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan dan mengembangkan infrastruktur operasional seperti fasilitas bandara. Kedua, dampak negatif pembiayaan eksternal. Pertama, pembiayaan eksternal terkadang melibatkan pembayaran bunga yang harus dibayar secara teratur. Jika suku bunga tinggi dan tidak terkelola dengan baik, hal ini dapat meningkatkan beban keuangan perusahaan dan mengurangi profitabilitasnya. Kedua, meningkatkan risiko kebangkrutan jika pendapatan tidak mencukupi untuk membayar bunga dan pokok utang. Kesimpulannya di sini,
Dari hasil analisis saya dapat disimpulkan bahwa perlu diperhatikan dari beberapa faktor seperti rasio keuangan, arus kas, dan struktur modal karena dari data tersebut kita dapat menganalisis serta mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mengelola hutang, kecukupan modal, dan potensi pertumbuhan sebuah perusahaan. Dari penjelasan dampak positif, negatif, pembiayaan eksternal dan internal juga memberikan informasi kepada kita untuk berpikir panjang dalam mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan besar. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan yang ada. Terima kasih.